Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang dalam Kristus. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau malam ini kita boleh bersama-sama berdoa, doa penyembahan menghormati luka-luka Yesus pada hari yang kelima. Kalau kemarin kita sudah berdoa untuk menghormati luka suci pada tangan Tuhan Yesus, maka pada malam ini kembali kita berdoa bersama dalam doa penyembahan menghormati luka suci pada kaki Tuhan Yesus. Boleh kita selesaikan dengan baik. Terima kasih untuk kebersamaan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam doa kita malam ini. Selanjutnya, pada malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya yang akan disampaikan oleh Pastor Bonaventura. Selamat malam, Pastor Bona. Selamat malam, Pak Budi. Selamat bertemu lagi bersama keluarga besar Love Praying Family. Dan selamat melayani. Waktu kami persilakan, Pastor. Terima kasih banyak, Pak Budi. Salam jumpa sahabat-sahabat dari LPF, Love Praying Family. Salam jumpa kembali bersama saya, Pastor Bonaventura. Apakah suara saya cukup bisa didengar malam hari ini? Iya, kalau bisa dikencengin sedikit, Pastor. Oh, kalau bisa dikencengin sedikit. Iya. Baik. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dalam renungan kita tentang luka suci pada kaki Yesus. Kaki Yesus. Apakah saya sudah bisa untuk share screen? Sudah bisa, Pastor. Sudah jadi co-host. Oh ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita mendoakan satu kali Salam Maria. Kita mohon penyertaan Bunda Maria agar permenungan malam hari ini sungguh meresap di dalam hati kita dan kita boleh menemukan pemahaman yang baik di dalam permenungan kita bersama pada malam hari ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, setelah kita tadi doa dan merenung banyak pada bagian yang kedua nanti, yaitu tentang doa rekoleksi. Bagaimana kita mengkontemplasikan, bagaimana kita bisa merenungkan dengan baik luka-luka Yesus yang nantinya bisa menjadi doa yang mengarahkan kita pada persahabatan dengan Allah yang semakin akrab. Jadi merenungkan dan berdoa bukan hanya sekedar untuk berdoa, memohon sesuatu seperti saya pernah katakan, tetapi doa sendiri itu adalah sebuah persahabatan, sebuah relasi dengan Allah. Maka perlu dibangun setiap hari. Selanjutnya mari kita baca terlebih dahulu ayat kitab suci, teks kitab suci yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam teks ini
meskipun hanya 2 ayat yang kita baca pada malam hari ini, namun dalam teks ini menyuguhkan kepada kita suatu gambaran di mana Tuhan sendiri menampakkan diri kepada para murid dan memerintahkan para murid untuk merefleksikan, bahkan untuk melihat sendiri luka-luka yang ada pada dirinya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenali bahwa yang berdiri saat ini, yang ada di hadapan mereka saat ini, bukan hantu, karena dikatakan di sana karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, tetapi sungguh-sungguh akulah ini, artinya akulah Tuhan yang hadir saat ini. Ada 3 hal penting yang menarik untuk kita renungkan pada malam hari ini. Kita bisa merenungkan bersama dalam teks Lukas bab 24 ayat yang ke-39 ini. Yang pertama adalah kata lihatlah, lalu yang kedua tangan dan kaki, dan kata yang ketiga adalah rabalah. Itu saya berikan dalam teksnya, nanti saya bisa share materinya ini. Di sana digunakan beberapa kata khas dalam bahasa aslinya, yaitu IDT yang dibedakan dengan teoreite, observasi, sama-sama melihat, tapi tingkatannya berbeda. Nanti saya akan jelaskan pada bagian bagaimana melihat peristiwa tangan dan kaki Tuhan. Yang hari ini kita refleksikan adalah melihat luka pada kaki Tuhan. Lalu yang kedua, tangan dan kaki itu ceiras dan podas. Lalu rabalah, selapsesate atau sentuhlah, atau lebih tepatnya adalah melihat secara nyata, mengenal secara lebih mendalam. Rabalah, lihatlah. Bukan hanya melihat, tetapi juga membuktikan di dalam pengalaman, karena ada kata sentuhlah. Kemudian kita akan melihat satu persatu. Kita akan mendalami kata lihatlah. Kata lihatlah ini muncul 2 kali dalam teks, yaitu kata IDT muncul pada awal dan akhir dari ayat yang ke-39. Kalau kita lihat mundur lagi, di sana dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi lihat seperti ada yang kamu lihat. Sambil kata demikian, ia memperlihatkan. Kata lihatlah ini, IDT, muncul 2 kali. Muncul di awal dan akhir. Artinya bahwa kata ini sangat penting. Dalam permenungan kita, ketika kita doakan, mengkontemplasikan atau merenungkan tentang kaki Yesus yang terluka, kaki Yesus pada kayu salib, kaki yang adalah sudah kita refleksikan tadi, di mana dia berjalan, di mana dia pergi untuk menyembuhkan dan lain sebagainya, namun kaki itu sekarang terluka dan ada pada kayu salib. Maka pernyataan Tuhan untuk melihat tangan dan kaki adalah suatu undangan untuk lebih dalam lagi, untuk mengobservasi, teoreite, untuk melihat lebih dalam lagi, bukan dengan mata jasmani seperti Thomas, ya, Rasul Thomas, ketika Tuhan hadir, diberitakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan sudah bangkit, namun dia mengatakan sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum menyentuh, sebelum observasi, sebelum sungguh-sungguh meraba. Maka di sini Tuhan mengajak kita untuk lihat tangan dan kakiku, tanda-tanda luka ini. Ini adalah aku yang sudah bangkit. Lihatlah, melihat dengan iman. Kita bisa lihat, nanti teksnya ada beberapa teks di situ. Saya berikan Yohanes bab 12 ayat 45, Yohanes bab 14 ayat 9, Yohanes bab 19 ayat 35, dan Yohanes bab 20 ayat 6. Semua kata IDT melihat selalu konotasikan dengan melihat secara bukan jasmani, tetapi dengan kacamata iman. Melihat dengan hati. Inilah yang disebut dengan doa.
Doa artinya melihat dengan hati, berjumpa dengan Tuhan, bukan melihat dengan mata jasmani, melainkan dengan mata batin. Tuhan yang adalah roh bisa dilihat hanya kalau kita mau membuka mata hati kita. Dan untuk bisa membuka mata hati kita, maka ada tahap-tahap tertentu yang harus kita lewati. Nanti kita akan lihat. Lihatlah adalah kata perintah untuk percaya. Jadi selain melihat dengan iman tadi, lebih tepatnya melihat itu dikonotasikan dengan percayalah, tidak ada keraguan. Setelah mengobservasi melalui permenungan, melalui kontemplasi dan meditasi, maka percayalah apa yang kamu lihat. Luka pada kaki Tuhan, luka pada tangan Tuhan sebenarnya adalah menghadirkan identitas Tuhan sendiri. Tuhan yang telah mati untuk kita, Dia wafat di kayu salib, memberikan dirinya untuk kita, dan yang telah menyembuhkan melalui luka-lukanya itu. Maka ketika kita melihat bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan hati, dan mengkontemplasikannya dalam doa sendiri, doa kontemplasi artinya melihat atau memandang sendiri, memandang secara jauh, maka di sana ketika kita melihat luka-luka Yesus, melihat entahlah luka pada bagian tangannya atau bagian kemarin waktu Ibu Cynthia menjelaskan tentang luka karena mahkota duri, bagaimana simbol perendahan dan lain sebagainya, itu adalah melihat dengan mata iman, dengan terang iman. Ketika kita melihat, memandang dengan mata iman, dengan penuh kepercayaan bahwa ini adalah Tuhan yang hadir, maka di sana kita akan melihat bahwa kita sendiri yang penuh dengan dosa, kita yang telah melakukan banyak berbagai dosa, itu terdapat di dalam luka-luka Tuhan. Mungkin luka pada kaki langsung menghantar kita pada pemahaman bahwa saya seringkali tidak bisa untuk diam, misalnya. Saya lebih berjalan pada jalan yang salah. Saya lebih suka berjalan pada jalan-jalan yang melawan kehendak Allah. Maka luka pada kaki yang di sini juga kalau kita nanti lihat, ada saya nanti taruh di ada gambar ketika Yesus disalib bagaimana kakinya berdarah. Artinya bahwa darah sendiri kita bisa melihatnya sebagai kurban penebusan, bahwa dosa-dosa kita karena kita tidak mau berjalan pada jalan Tuhan sudah ditebus oleh Yesus sendiri. Yesus menerima, kakinya dilukai. Lalu yang kedua, disalib, kaki yang dipasang atau dipakukan pada salib itu, kaki itu tidak bisa lagi melangkah. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat sengsara Tuhan, ketika melihat penderitaan Tuhan, tangan dan kakinya yang dilukai, di situ kita melihat bahwa kalau kita sungguh mau memberikan diri, seperti kata Rasul Paulus bahwa aku telah mati bagi dunia ini, atau aku bukan aku sendiri yang hidup di dalam diriku, tetapi Yesus, sebab aku telah mati dari dosa. Artinya bahwa kita mengikatkan diri hanya pada kehendak Tuhan. Seperti Yesus sendiri yang telah wafat di kayu salib, terikat atau tidak bisa lagi berjalan-jalan. Dia memberikan segalanya, mengorbankan seluruh dirinya untuk kita. Dan kita pun ketika memandang luka itu, maka kita akan melihat bahwa sungguh kalau kita mau memberikan diri kepada Tuhan, maka tidak seharusnya kita melangkah ke jalan yang menghantar kita pada dosa. Tetapi kita selalu melangkah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jika kita tidak memandang dengan iman, maka kita tidak akan melihat peristiwa salib, luka pada kaki Yesus, luka pada tangan Yesus, penderitaan Yesus, semuanya itu kita akan lihat biasa saja. Kita tidak akan melihat di sana dosa-dosa kita. Sebenarnya bukan hanya luka-luka Yesus. Semua gambar kudus bisa menghantar kita semua pada permenungan akan Tuhan.
bahkan alam yang Tuhan sudah ciptakan. Ketika kita pergi untuk melihat keindahan alam, mungkin di atas gunung, pemandangan yang sangat indah, atau di laut, di sana juga sebenarnya menghantar kita pada kontemplasi, pada kehadiran Allah. Aku ini, aku sendiri yang ada. Tetapi sekali lagi, kalau kita memandang baik luka Yesus, pemandangan kehadiran Tuhan di dalam alam semesta, baik juga gambar-gambar kudus, kalau kita tidak melihat itu dengan kacamata iman, dengan iman, maka kita tidak akan melihat. Memandang namun tidak melihat, seperti yang dikatakan Yesus dalam Lukas bab 8 ayat 10. Maka Yohanes bab 3 ayat 3 mengatakan, kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, artinya kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat setelah menerima pembaptisan itu, setelah kita menerima keselamatan itu, maka kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Oleh karena itu, permenungan akan luka-luka Tuhan sangat membantu kita untuk bertobat. Lalu melihat, yang dilihat bukan sekedar gambar, bukan sekedar gambar Yesus yang sengsara, tetapi yang dilihat adalah Tuhan sendiri. Ego eimi. Yang lengkapnya dikatakan idete mohoti ego eimi autos. Aku sendirilah ini. Luka-luka Yesus, seperti yang sudah saya katakan, menghadirkan secara nyata Tuhan, aku sendiri yang telah menebus segala dosamu. Maka ketika kita melihat luka-luka Yesus, kita akan melihat di sana dosa-dosa kita. Lebih tepatnya, kita akan melihat di dalam luka-luka Yesus segala dosa dan kesalahan kita. Suatu ketika, Santa Teresa Avila, ketika dia berada di suatu biarnya, dan itu ada suatu perayaan di tempat itu, orang meminjamkan gambar nanti bisa dilihat, gambarnya judulnya adalah Ego Eimi, lihatlah manusia itu kata-kata dari Pilatus ketika setelah Yesus disesah lalu ditampilkan di publik, dikatakan Ego Eimi, ecce homo, dikatakan lihatlah manusia ini, lihatlah orang ini. Dan ketika melihat itu, ahli Taurat, para pemimpin Yahudi, dan juga orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ketika Santa Teresa melihat gambar itu, maka muncul di sana, di dalam gambar itu, Santa Teresa lihat segala apa yang setelah dia lakukan. Dia merasa sedih. Lihat Yesus yang sedih dengan luka-luka yang ada di dalam dirinya, mengingatkan akan segala dosa dan kesalahan yang ia lakukan, dan menghantar dia pada doa. Maka gambar ini yang kita lihat, kalau kita melihatnya bukan dengan mata biasa, tetapi dengan kacamata iman, dengan sungguh percaya bahwa Tuhan hadir. Inilah Tuhan. Ego eimi. Aku sendirilah ini. Kalau kita sungguh melihat sebagaimana Tuhan mengundang, maka di sana kita akan sungguh melihat dosa-dosa kita. Bahkan yang terakhirlah kita akan sampai pada penyesalan. Kadang kita hanya melihat saja, oh saya sudah buat begini, saya sudah begini, tetapi tidak ada rasa penyesalan di dalam hati. Sebenarnya pertobatan itu muncul yang pertama adalah karena kita menyesali dosa-dosa kita. Karena kita merasa jijik dengan dosa yang sudah kita buat. Dan kita terdorong untuk tidak mengulanginya lagi. Tetapi ketika kita melihat dan merasa biasa, maka di sana patut dipertanyakan bahwa tidak ada penyesalan. Ketika orang tidak menyesal, maka di situ tidak ada pertobatan. Oleh karena itu, untuk bisa menyesali segala dosa, kontemplasi atau memandang peristiwa salib, memandang luka-luka Tuhan, bisa menghantar kita pada suatu kesedihan bahwa itu yang menderita itu, darah yang keluar dari kaki Tuhan, itu karena dosaku, itu karena kesalahan. Dan terus darah itu akan keluar, dan Tuhan akan terluka, itu karena aku tidak mau taat dan tidak mau
hidup seturut dengan kehendak Tuhan, terus jatuh dari satu dosa ke dosa yang lain, atau bahkan jatuh pada dosa yang sama. Theoreite pada akhirnya melihat dalam arti observasi lebih detail, melihat lebih mendalam, melihat dengan iman, maka kita akan diantar pada penglihatan akan kemuliaan Tuhan sendiri. Pada tahap akhir doa yang sungguh otentik pada akhirnya mengantar kita pada memandang wajah Allah sendiri. Melalui banyak hal, kita bisa memandang wajah Allah melalui banyak hal. Ketika kita sungguh bersatu di dalam doa sudah menjadi hidup kita, sudah menjadi nafas hidup, dan doa itu menjadi relasi kita dengan Tuhan secara terus-menerus, maka mata batin kita akan menjadi peka. Dimanapun berada, kapanpun, kita bisa menemukan Tuhan. Kita melihat kemuliaan Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 14. Di dalam peristiwa hidup kita, di dalam diri orang-orang yang kita temui, di dalam kelompok kita, di mana kita berdoa bersama-sama, kita merenungkan bersama-sama, kita membaca firman Tuhan, dan kita mendoakan orang-orang yang sedang sakit, di situ kita bisa menemukan Tuhan. Selanjutnya, ya, tangan dan kaki. Tangan dan kaki ini sangat menarik untuk dikontemplasikan, untuk kita melihat secara detail, mengobservasi secara lebih mendalam. Kenapa Tuhan tidak mengatakan, lihatlah aku, titik, cukup. Tetapi lihatlah tangan dan kakiku. Lihat tangan, sambil menunjukkan luka yang ada di tangan dan juga menunjukkan luka di kaki. Ketika saya merefleksikan teks ini, saya menemukan dalam Galatia bab 2 ayat 19 sampai 20 kata Rasul, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku, aku hidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika dia sudah percaya kepada Kristus dan telah menjadi milik Kristus, maka dia telah disalibkan bagi dunia dan bahkan disalibkan untuk hukum Taurat. Artinya apa? Dia tidak lagi mengikuti kehendak dirinya. Gambar tangan dan kaki yang tersalib mengidentifikasikan atau mengidentikan bahwa orang yang disalib itu tidak bisa melakukan kehendaknya sendiri. Betul-betul tergantung pada salib. Demikian juga analogi digunakan Rasul Paulus ketika dia mengatakan bahwa aku telah mati dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Artinya bahwa Paulus ketika dia mengatakan saya sudah mati, saya sudah disalib bersama dengan Kristus, maka dia tidak memiliki kehendaknya sendiri untuk melakukan apa yang dia mau, apa yang disuka. Dia tidak lagi hidup di dalam dagingnya, tetapi hidup oleh iman dalam Anak Allah. Demikian juga dengan kita. Kita yang telah dibaptis, seharusnya kita sudah mati dari hidup yang lama. Kita sudah mati dari dosa. Dan sekarang hidup di dalam iman dalam Anak Allah. Artinya bahwa kita pun turut disalibkan bersama dengan Kristus. Tangan dan kaki yang tergantung, yang terpaku, artinya bahwa seluruh hidup kita berpusat ke Allah. Kehendak Allah harus menjadi kehendak kita. Kita tidak lagi memiliki kehendak sendiri untuk melakukan sebagaimana kita mau. Lalu tangan dan kaki juga menghantar kita pada permenungan akan 3 hal, yaitu ketaatan Kristus, pengosongan diri, dan kurban. Itu ada dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai dengan 10. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap keteraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya,
sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita mati di dalam Kristus, kita sudah mati, sudah menyerahkan seluruh kehendak kita, maka yang di sana yang ada hanya satu ketaatan. Ketaatan pada apa? Kepada kehendak Allah. Untuk bisa taat kepada Allah, maka kita harus mengosongkan diri kita. Mengosongkan diri dari apa? Dari kehendak-kehendak yang jahat. Mengosongkan diri dari apa? Dari egoisme kita. Mengosongkan diri dari kesombongan. Dan mengosongkan diri dari ingin dihormati. Kehormatan, kesombongan, dan seluruh dosa yang ada yang membawa kita semakin jauh dari Allah merupakan hukuman, merupakan salib yang harus kita pikul. Maka ketika kita disalibkan bersama Kristus, kita telah menerima hukuman itu. Kita telah menerima keselamatan itu. Maka hukuman itu menjadi cara keselamatan bagi kita jika kita mau sungguh-sungguh disalib bersama Yesus. Artinya bahwa tadi merendahkan diri, mengosongkan diri, dan taat, lalu berkorban. Dalam hal-hal inilah kita sungguh menyerupai Kristus yang tersalib. Di dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya. Pertanyaannya, ketika kita mengkontemplasikan sengsara Yesus, apakah saya punya kerendahan hati untuk memberikan diri, untuk sungguh ikut disalib bersama Tuhan, dengan menyalibkan egoku, menyalibkan kehendakku, menyalibkan keinginan-keinginanku yang mungkin akan melukai banyak orang. Lalu yang berikutnya, melihat tangan dan kaki seperti saya katakan tadi adalah melihat identitas Tuhan sendiri. Tuhan yang taat, yang mengosongkan diri dan memberi diri untuk berkurban. Ketika kita mengkontemplasikan, melihat tangan dan kaki yang tersalib, melihat tangan dan kaki Yesus, sebenarnya kita diajak untuk melihat diri kita sendiri, melihat realitas diri kita sendiri, bahwa ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan itulah yang telah membawa saya pada dosa, itulah yang membawa Tuhan pada sengsaraan. Tuhan menanggung dosa-dosa. Maka kalau saya melakukan dosa, berarti saya sedang menyakiti Tuhan. Semakin saya melepaskan diri dari dosa, maka semakin saya mengobati luka-luka Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada bagian yang terakhir dikatakan dalam permenungan kita, dikatakan yaitu rabalah atau selapesate dalam bahasa Yunani, atau sentuhlah. Artinya bahwa kita diajak untuk beralih, bukan hanya melihat secara mata jasmani lalu merenungkan dalam hati, tetapi menghidupi apa yang kita lihat. Rabalah artinya bukan meraba gambar itu atau meraba patung Yesus, tetapi lebih dari itu secara iman atau secara roh, maksudnya adalah merenungkan dalam hidup sehari-hari, kira-kira apa yang sudah aku lakukan yang sungguh menyakiti hati Tuhan, atau dosa apa yang sudah aku lakukan yang sampai saat ini membuat Tuhan tergantung pada kayu salib. Meneliti secara seksama. Saya ingat dalam persiapan kita, Ibu Cynthia telah mengatakan adanya periksaan batin, memeriksa batin setiap hari. Selain mengkontemplasikan atau memandang atau merenungkan sengsara Tuhan, di dalam arti tertentu juga memandang merenung itu artinya juga memeriksa, mengevaluasi batin, meneliti secara seksama, melihat realita secara jujur, secara menyeluruh. Kira-kira hal apa yang telah aku lakukan selama ini yang telah menyakiti hati Tuhan. Mengevaluasi yang saya katakan memeriksa, menyelidiki batin, menghantar kita pada pengenalan yang sungguh
akan Allah yang hadir. Jadi bukan sekedar Allah yang dikatakan dalam kitab suci atau diajarkan bahwa lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Hanya kita melihat tangan dan kaki saja, namun ketika lihatlah tangan, lihatlah aku sendiri yang hadir. Dan itu bisa kita alami kalau sungguh kita membuka hati kita. Kalau sungguh kita mengevaluasi. Hanya hati yang bersih, hanya hati yang murni yang bisa melihat wajah Allah. Maka ketika hati kita masih penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, kita tidak akan bisa melihat Allah. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes bab 1 ayat 14 tadi, bahwa kami sudah melihat kemuliaan Allah, itu akan menjadi mustahil hati kita masih dipenuhi dengan sampah, dengan dosa-dosa. Hati kita ketika masih dipenuhi dengan dendam, kita tidak akan pernah melihat Allah. Ketika hati kita masih dipenuhi dengan kebencian, kita tidak akan melihat Allah. Ketika hati kita belum bisa mengampuni, kita juga tidak akan bisa melihat Allah yang hadir setiap saat dan mengatakan, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, ini aku, ego emi, aku hadir di sini. Dan kita akan merasa bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Allah sudah meninggalkan aku. Allah tidak peduli padaku. Padahal setiap hari Allah hadir. Akulah ini. Meskipun kita tidak melihat, meskipun tidak, Allah tetap hadir. Allah tetap memberikan tawaran, akulah ini, aku yang hadir bersamamu. Tapi selama hati kita itu belum bisa bersih, selama pikiran kita masih dipenuhi dengan kejahatan, di situ kita tidak akan mampu melihat Allah. Sebagai penutup, pada bagian terakhir dari perenungan kita, saya akan mengajak kita untuk maju dalam doa batin. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengkontemplasikan tentang sengsara Tuhan, mau mengkontemplasikan bagian kaki Tuhan yang terluka atau seluruh bagian tubuh Tuhan yang terluka dalam doa batin. Sebenarnya memandang, mengkontemplasikan atau merenungkan sengsara itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran akan mengantar kita pada doa keheningan atau doa batin atau doa mental atau yang lebih tepatnya disebut sebagai doa rekoleksi, di mana kita akan menemukan di sana sungguh-sungguh kehadiran Allah dalam diri kita. Jadi kemarin Pater Agus sudah menjelaskan tentang jenis-jenis doa. Ada 3 jenis doa. Doa vokal seperti yang kita doakan tadi, lalu doa hening atau doa batin, doa rekoleksi yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, dan doa kontemplatif atau doa pasif di anugerah Tuhan. Jadi 2 doa ini, doa vokal dan doa hening atau doa rekoleksi, sama-sama menjadi jalan untuk mencapai doa kontemplatif. Artinya doa yang dicurahkan oleh Tuhan, persatuan dengan Tuhan. Jadi seperti yang dikatakan dalam kitab suci, yaitu memandang Tuhan dari muka ke muka. Yang akan terjadi itu ketika kita meninggal nanti, kita akan memandang Tuhan dari muka dengan muka, tetapi di dalam doa ini, ketika orang mengalami doa, mencapai tingkat doa yang sudah begitu matang, maka dia bisa mengalami doa kontemplasi ini, memandang wajah Tuhan dari muka dengan muka. Banyak yang sudah mengalami, para kudus banyak yang mengalami, para kudus yang hidup doanya sangat baik, yang tertib dalam disiplin dalam doa sudah mengalami. Salah satu contohnya selain Santa Teresa Avila, satu yang dari salib, adalah Santo Fransiskus. Bagaimana ketika dia memandang salib, melihat sungguh-sungguh Tuhan yang disalib itu, yang hadir, yang hidup, dan mengatakan segala sesuatu yang harus dia katakan. Ketika orang sungguh-sungguh masuk dalam hidup doanya, sampai dalam persatuan rohani, maka di sanalah orang bisa mencapai doa kontemplasi. Dan 2 jalannya ini doa vokal dan doa batin. Doa vokal sudah biasa kita doakan. Ada doa Bapa Kami, doa Salam Maria, novena, litani yang kita doakan, semua itu doa vokal. Tapi apakah doa itu tidak berguna untuk menghantar kita pada doa kontemplasi? Semuanya bisa menjadi sarana. Tergantung dari kita tipe yang mana. Ada orang yang memiliki jiwa itu susah untuk mengheningkan batin, susah.
Santa Teresa menasehati bagi orang-orang yang susah mengheningkan diri untuk menggunakan hatinya untuk berdoa, maka Santa Teresa mengajarkan untuk mendoakan doa vokal, mendoakan doa Bapa Kami atau Salam Maria atau kemuliaan dengan penuh kesadaran. Suatu hari ada seorang suster tua yang mengeluh kepada Santa Teresa bahwa dia tidak bisa hening dalam doa, dia tidak bisa masuk dalam doa, dan dia merasa sedih. Lalu Santa Teresa mengevaluasi bagaimana cara kamu berdoa. Saya kalau mendoakan, kalau harus diam doa tanpa mengatakan sesuatu, maka pikiran saya langsung melayang, dan saya langsung terganggu, konsentrasi saya langsung terpecah, dan saya tidak bisa menghadirkan Tuhan di dalam doa saya. Maka Santa Teresa mengatakan, terus apa yang kamu buat? Saya lebih bisa tenang kalau saya berdoa Bapa Kami, 5 kali doa Bapa Kami untuk menghormati 5 luka suci Tuhan Yesus. Dan Santa Teresa mengatakan, ketika kamu mendoakan itu, apa yang kamu alami? Ketika saya baru memulai kata Bapa Kami, maka jiwa saya seolah-olah direbut dari diri saya. Saya mengalami kontemplasi, saya mengalami keheningan. Dan itu yang saya lakukan sepanjang doa saya, yaitu mendaraskan doa Bapa Kami dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesadaran. Dan Santa Teresa mengatakan, itu kamu sudah doa. Jadi tidak perlu memaksakan diri bagi jiwa yang tidak bisa hening, susah hening tanpa mendoakan doa vokal untuk tidak berdoa vokal. Jadi doa itu bukan suatu metode yang harus diikuti, tapi doa itu adalah ekspresi cinta. Jadi bagaimana kita mengekspresikan cinta itu bisa melalui banyak hal. Bisa melalui vokal tadi yang mengantar pada kontemplasi. Juga ada orang yang tidak bisa berkata-kata banyak, tetapi batinnya bisa merenungkan tentang misalnya sengsara Tuhan tadi dan lain sebagainya. Maka itu digunakanlah doa rekoleksi. Orang bisa masuk dalam doa rekoleksi. Tetapi dua doa ini akan menghantar orang kalau didoakan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan penuh iman tadi, maka akan mengantarkan pada doa kontemplasi. Doa batin itu apa? Adalah percakapan yang akrab antara dua orang sahabat yang berarti sering kali tinggal bersama. Dia yang kita tahu mencintai kita. Buku Hidup bab nomor yang kelima. Jadi ada dua hal yang penting dalam doa rekoleksi. Yang pertama adalah sebuah percakapan akrab. Bagaimana doa itu menjadi suatu percakapan. Yang kedua, sering tinggal bersama, artinya frekuensinya, waktunya itu banyak kali. Dan ini tidak terbatas pada ruangan dan tempat tertentu, bahwa saya harus masuk ke ruang doa untuk berdoa. Kalau ada ruang doa di situ, baru bisa berdoa. Tidak harus. Yang dikatakan di sini, percakapan yang akrab bisa dilakukan di mana-mana. Bisa dilakukan sementara menunggu anak, mungkin kalau masih sekolah yang aktif itu, sambil menunggu anak sekolah, bisa mendoakan di dalam batin. Banyak hal yang bisa dilakukan, tergantung kreativitas kita. Lalu seringkali tinggal bersama, artinya seringkali berkomunikasi, seringkali hadir. Untuk bisa hadir, maka orang perlu persiapan. Persiapan dan kebiasaan. Kalau orang kita sering berkontak, misalnya sudah menikah, pasti sering kontak dengan suami dengan istri, itu sering tinggal bersama, sering hadir. Meskipun dia berjauhan, tapi akan sering hadir. Bisa sekarang melalui HP dan lain sebagainya. Ya, di situ kehadiran saya bukan sebatas kehadiran fisik, tetapi kehadiran yang di sana itu, kehadiran kita adalah kehadiran kasih, kehadiran hati kita, bahwa dia selalu ada di dalam hatiku dan aku selalu ada di dalam dia. Dan disitulah menjadi tempat untuk percakapan yang akrab. Ketika orang bisa saling menghadirkan di dalam hatinya, maka di sana percakapan yang penuh itu bisa terjadi. Dan relasi itu akan menjadi relasi yang langgeng atau relasi yang asli, tanpa topeng, tanpa lain sebagainya. Kalau relasi kita yang kita bangun
bukan dengan seringkali tinggal bersama dalam kasih, maka relasi itu hanya menjadi relasi yang sebatas permukaan atau tidak mendalam. Lalu yang berikutnya, doa atau doa rekoleksi ini adalah doa di mana kita berusaha untuk mengheningkan indera-indera kita untuk fokus pada kehadiran Tuhan. Caranya adalah dengan menghadirkan Tuhan di dalam diri kita di dalam doa. Seperti tadi, contohnya ketika kita melihat kaki Tuhan Yesus yang disalib, luka pada kakinya. Di dalam luka dalam kakinya itu kita berusaha untuk menghadirkan di dalam batin kita Tuhan yang terluka itu hadir bersama. Dan saat itu aku sedang berlutut atau bersujud di bawah kaki salib misalnya, sambil menyesali dosa-dosaku. Ada banyak gambar-gambar di mana orang bersujud di bawah kaki salib. Seperti gambar di mana perempuan-perempuan ya yang mendampingi Yesus sampai di bawah kaki salib itu, menangisi dosa-dosa di bawah kaki salib. Atau gambar-gambar yang biasa kita temukan dalam kitab suci. Gambar-gambar kisah-kisah, misalnya ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Kita bisa menghadirkan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang ada dalam kitab suci itu. Di mana ketika kita membaca secara detail bagaimana Yesus di sana, bagaimana dia sedih, bagaimana dia berpeluh darah seperti darah peluhnya itu, bagaimana dia meminta para murid untuk berjaga dengannya, bagaimana dia merasa cemas, bagaimana dia merasa takut, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan itu bisa menghantar kita pada kehadiran Tuhan dalam hati. Jadi selama intinya adalah bagaimana kita menjaga agar Tuhan tetap hadir di dalam jiwa kita, bukan di dalam otak kita. Karena berdoa itu bukan olah otak, bukan mengarang kata-kata yang panjang-panjang, tetapi doa itu adalah kasih yang mengalir dari dalam hati, percakapan yang mengalir dari dalam hati. Maka kalau doamu masih di dalam tataran intelektual, akan ini dan menyusun doa yang indah-indah dan lain sebagainya, itu nanti doa menjadi dangkal dan artifisial. Doa itu tidak menjadi ungkap dari dalam batin. Tapi ketika kamu bisa menghadirkan di dalam keheningan indera-inderamu, seluruh pikiranmu, hatimu, kehendakmu terpusat pada Allah hadir dalam peristiwa tadi yang saya contohkan, misalnya peristiwa di Getsemani, melihat peristiwa salib dan lain sebagainya, Tuhan yang hadir dalam jiwa itu akan mengkomunikasikan dalam dirimu apa yang harus kamu lakukan. Dan seringkali ketika kita berdoa, kita memandang dengan penuh iman gambar atau kita merenungkan kisah sengsara Tuhan yang ada di dalam kitab suci, atau seperti kemarin dulu dikatakan dengan melihat The Passion of Christ, di sana kita melihat bagaimana Tuhan mengkomunikasikan di dalam peristiwa itu, di dalam jiwa kita, di dalam batin kita, akan kehendak Tuhan sendiri. Itulah dialog dari hati ke hati, itulah yang disebut tadi doa rekoleksi. Kalau kita bisa menghadirkan Tuhan selama doa, maka indera-indera kita akan hening. Pikiran kita akan hening. Kehendak kita akan hening. Kita akan bisa duduk berjam-jam bahkan. Mungkin 2 jam, 3 jam. Mungkin hanya memandang sakramen Maha Kudus, tetapi ketika sungguh kita merasakan kehadiran Tuhan itu, maka seluruh indera kita akan terserap dan menjadi hening. Tuhan hadir di dalam jiwa selama doa lewat beberapa hal tadi. Merenungkan salah satu peristiwa dalam hidupnya, gambar-gambar kudus atau salib dan lain sebagainya. Ini gambar, salah satu gambar yang bisa kita jadikan contoh sebagai media untuk bagaimana menghadirkan Tuhan. Ketika melihat gambar ini, gambar Tuhan yang disesah, Tuhan yang menderita, matanya yang sedih, atau gambar lain yang mungkin bisa didapatkan yang lebih baik lagi, di situ bisa membantu kita untuk berdoa. Bisa membantu kita untuk lebih melihat diri kita, memperbaiki hidup kita. Ya, ini gambar yang saya pasang ini adalah gambar Santo Yohanes dari salib ketika dia berdoa dan memandang
gambar Yesus yang sedang memanggul salib. Dan ketika dia memandang gambar Yesus ini, dia mengalami kontemplasi, di mana Tuhan sendiri berbicara dengan dia. Jadi melalui media gambar itu, ketika dia merenungkan sengsara Tuhan yang memanggul salib, di sana dia mengalami bahwa Tuhan sungguh mengkomunikasikan jiwanya, dialog dari hati ke hati, apa yang Tuhan kehendaki. Maka tak jarang kita ketika kita melihat gambar Tuhan yang sedang sengsara, kalau kita sungguh-sungguh merenungkannya, ada sesuatu yang muncul dari dalam hati kita. Ada sesuatu yang sepertinya Tuhan katakan di dalam hati kita. Entah itu langsung menyentuh hati kita, mungkin kita secara tiba meneteskan air mata dan lain sebagainya, karena merasa bahwa saya ini ternyata jahat sekali, saya ini ternyata begini dan begitu. Itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk mengkomunikasikan. Dan ketika kita semakin mendalami itu dalam doa rekoleksi, maka hati kita semakin dibersihkan. Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa lupa doa, lupa segala yang baik. Ketika kita melupakan doa, maka hati kita itu tidak pernah disentuh. Hati kita itu tidak pernah dibersihkan. Tetapi ketika semakin kita berdoa, kita akan semakin melihat diri kita sendiri. Ketika semakin kita merenungkan kehadiran Tuhan dalam jiwa kita, maka di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan akan melihat seluruh diri kita secara jujur. Ini langkah-langkah doa yang saya tawarkan untuk memulai doa mental atau doa batin atau doa rekoleksi tadi. Yang pertama harus memiliki waktu. Harus menyediakan waktu. Bisa pagi, bisa malam, bisa dimanapun. Yang penting ada waktu yang sudah ditentukan bahwa saya mau berdoa. Mau mulai merenungkan. Mau berdoa dengan sungguh. Bukan doa hanya dengan kata-kata di bibir, tapi dengan sungguh. Lakukan atau memulai relasi dengan Tuhan. Lalu tempat yang hening. Carilah untuk awal-awal sebagai persiapan harus mencari tempat hening. Tetapi ketika doa itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita, kita bisa berdoa sementara di pasar, kita bisa berdoa sementara di tempat kerja, kita bisa berdoa dimanapun di tempat yang ramai. Tetapi untuk memulai sebagai awal, langkah pertama untuk berdoa, carilah waktu yang baik, tempat yang baik, yaitu cari waktu yang tepat, yang belum disibuk dengan berbagai macam hal. Ibu Cynthia mengatakan bahwa waktunya itu adalah pagi hari, boleh. Pagi hari itu bagus sekali karena kita baru bangun dan kita masih segar dan setelah beristirahat, jadi energinya masih bagus dan itu waktu yang tepat kali untuk doa pagi-pagi itu dan masih hening. Biasanya pagi-pagi itu belum banyak keributan dan belum banyak kesibukan. Kalau malam kadang kita sudah lelah dengan waktu sepanjang hari, maka kadang kita akan lebih melantur di dalam doa. Lalu kita bisa menyediakan sarana sederhana sebagai media untuk memusatkan perhatian kita, bisa salib atau gambar Yesus di meja atau di tempat doa, tergantung kreativitas kita. Lalu kitab suci. Sabda Tuhan adalah kehadiran yang nyata di dalam diri kita. Ketika kita membaca sabda Tuhan, Tuhan sendiri hadir. Maka kita bisa gunakan kitab suci untuk membantu permenungan kita, untuk membantu doa kita. Maka selalu bacalah kitab suci. Terutama ambil perikop, di mana perikop itu bisa menghadirkan Tuhan di dalam jiwa kita. Perikop misalnya peristiwa Getsemani seperti yang saya katakan tadi, peristiwa Yesus di rumah Simon orang Farisi, di mana Yesus urapi oleh pemaaf dosa, lalu kisah di mana bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dan lain sebagainya. Semua itu bisa menjadi adegan-adegan hidup Yesus, bisa menjadi sarana untuk berdoa, untuk doa rekoleksi. Lalu dimulai dengan tanda salib, mengundang Roh Kudus untuk datang dan hening selama beberapa saat untuk sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Lalu bacalah teks kitab suci yang saya katakan tadi. Cobalah hadirkan peristiwa itu dalam batinmu. Lihatlah hidupmu melalui peristiwa itu. Sepanjang doa kita merenungkan, memusatkan diri kita pada peristiwa itu, di mana dialog kita dengan Tuhan. Kita berdialog secara bebas, tidak perlu dituntut
ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita berhadapan dengan orang yang kita tahu sungguh mengasihi kita, kita lagi dituntut untuk berformalitas dengan kata yang formal, yang begini, yang begitu, tetapi sungguh dari hati, dari apa yang muncul dari dalam batin ketika kamu merenungkan peristiwa itu, lalu ditutup dengan doa Bapa kami dan kemuliaan. Sekian permenungan dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga dengan apa yang saya bagikan ini semakin memperdalam kita semua untuk mendalami, merenungkan tentang selama 40 hari ini dan boleh dapatkan manfaatnya. Yang pertama pasti pertobatan, yang kedua adalah memperbaiki relasi kita dengan Tuhan agar semakin baik. Terima kasih kepada Pak Budi, saya kembalikan. Terima kasih Romo Bona yang telah membawakan dan menjelaskan banyak tentang doa-doa, terutama doa kontemplasi yang boleh kita coba renungkan dan jalani dengan baik. Pada malam ini, renungan yang Romo berikan sangat menguatkan kami di dalam iman, di dalam menjalani masa Prapaskah ini. Setelah kita mendengarkan pengajaran dari Pastor Bona, mungkin saudara-saudari terkasih ada yang mau bertanya kepada Pastor Bona atau mau men-sharing pengalaman iman yang telah dialami. Untuk itu kami persilakan. Mungkin ada yang mau bertanya dengan Pastor Bona, terutama ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Selamat Atau mungkin- malam Pak Budi. Ya, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Pastor Bona. Selamat malam Bu. Terima kasih sekali, walaupun saya tadinya terlambat, tapi apa yang barusan Pastor bawakan sungguh sangat memberkati, terutama tentang doa. Di sini saya ingin sharing sedikit tentang kehidupan doa saya. Jadi saya baru sadar seperti tadi yang Pastor katakan tentang doa batin. Ketika kita sedang menjemput anak gitu, kita bisa berdoa itu di mobil atau di mana. Dan saya sangat bersyukur sekali karena anak saya sekolah kan di sekolah Katolik. Setiap kali saya menjemput dia, saya selalu datang usahakan 1 jam lebih awal. Karena ada satu tempat favorit saya di situ, yaitu ruang adorasi. Begitu selesainya nyampe, saya selalu bergegas ke tempat ruang adorasi itu. Saya senang karena di situ ruangannya tidak banyak orang, bahkan lebih sering kosong. Jadi ketika saya masuk, saya sudah rasanya gembira sekali, saya merasa bersyukur dan saya di situ bisa berlutut, bisa melihat ke sakramen Maha Kudus, dan kemudian saya bisa berdoa, Tuhan, ini aku rindu, aku datang kepadamu, aku mohon kekuatan darimu, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan setiap kali aku berdoa itu, tanpa itu air mata akan keluar banyak sekali, yang saya pikir bukan karena saya, tapi saya sendiri nggak tahu, selalu tiap kali seperti itu. Dan baru saja apa yang Pastor tadi kasih banyak sekali, ajarkan kepada kita berdoa yang baik. Dan di situ saya baru mulai menyadari, itu mungkin salah satunya adalah yang disebut doa batin, seperti itu. Begitu, itu kehidupan doa saya. Kadang saya kalau yang seperti doa yang harus duduk atau seperti berlutut, terkadang malahan kadang kita nggak ada yang mau diucapkan, itu kadang suka blank, suka nggak nyambung. Jadi saya memang terkadang suka ngomong sendiri, Pastor. Makanya kadang ada orang kalau yang di samping saya suka
mata, kamu ngomong apa? Seperti itu. Jadi kalau bahasa Jawa itu ngeremeng. Suka seperti tuh, seperti berdengung, Ya, ngeremeng seperti itu. Terima kasih itu aja, Pastor. baik Bu, bagus sekali. Memang itu saya juga dulu mengalami seperti itu. Sebelum saya masuk di dalam biara, ada selalu rinduan setelah misa saya tidak langsung pulang, tetapi saya duduk dan itu saya hanya melihat tabernakel. Kebetulan di gereja itu tabernakelnya ada tempat yang transparan sehingga bisa melihat sakramen yang ada di dalam. Sehingga ketika saya melihat itu, saya mulai seperti berbicara sendiri, tapi di dalam hati saya kadang mulut juga kadang gerak-gerak sendiri tanpa saya sadari kadang. Dan itu berlangsung seperti itu terus. Ketika saya masuk dalam biara baru saya tahu, oh ini namanya adalah doa rekoleksi, di mana seluruh indah, seluruh diri kita, pikiran dan lain hanya tertuju pada kehadiran Allah, berbicara, berkomunikasi dari hati ke hati, bukan dari pikiran, tetapi dari apa yang keluar dari batin. Maka tadi dikatakan sungguh kadang merasa menangis, entah tidak tahu kenapa saya meneteskan air mata karena merasa. Dan doa yang pertama itu, karena doa itu adalah ekspresi cinta yang saya katakan tadi, maka yang bergerak adalah jiwa kita itu dengan mencintai, rasa. Jadi kalau ibu-ibu pasti tahu ketika merasa saking bahagianya kadang sampai menangis, bukan karena sedih. Atau kalau sedih, kita sedih pasti perasaan, bukan pikiran yang sedih, tetapi perasaan kita yang sedih. Di situ kita akan menangis. Jadi gerakan dari ekspresi tadi menggerakkan jiwa kita untuk selalu mengkomunikasikan diri kita apa adanya. Sedangkan kalau doa yang kita rancang di dalam otak, kadang itu doa yang lebih manipulatif karena menggerakkan apa adanya, tapi ada apanya. Saya pikir ini, saya omong begini, supaya orang lain mendengar bahwa saya ini suci, saya ini itu dan lain sebagainya. Kadang begitu. Tetapi doa yang asli, doa yang tulus muncul dari gerakan hati mencintai. Terima kasih banyak Bu. Terima Refleksinya bagus kasih. sekali. Ya, terima kasih Ya. Pastor. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Ya, terima kasih kembali Bu sudah bertanya dengan baik. Mungkin ada yang lain yang masih mau bertanya? Silakan bertanya, Pastor, jangan takut. mungkin Ya. Pastor Fidelis. Oh Jadi ya. tadi saya baru sampai rumah nih Pastor. Tadi saya dengarkan pengajaran dari Pastor. Jadi Ya. rada-rada ada beberapa yang saya kurang paham gitu kan Pastor. Tapi ada yang saya dengar jelas terkait dengan kehendak Tuhan gitu kan Pastor. Itu saya merasa dirugikan. Saya merasa saya ini hak saya itu dirampas gitu. Hak saya itu diambil gitu. Nah, jadi saat ini saya ingin mengungkap kebenaran gitu. Tapi ketika kebenaran itu akan terungkap kepada orang yang telah melakukan tindakan tidak adil dengan saya, dia akan mendapatkan resiko gitu Pastor. Dia akan mendapatkan sanksi atas perbuatan dia itu. Nah, jadi saya merasa apakah ketika saya menuntut kebenaran itu dan menuntut hak saya itu, saya sudah melakukan kehendak, apa saya malah tidak mengikuti kehendak Tuhan, malah saya menuntut apa yang saya inginkan dari diri saya. Apakah salah Pastor ketika saya menuntut keadilan itu harus ditegakkan, kebenaran itu harus diungkap gitu. Tapi ketika keadilan itu diungkap, orang yang telah berbuat kesalahan dengan saya, dia akan mendapatkan sanksi gitu Pastor. Apakah saya salah atau gimana? Mohon petunjuknya Pastor. Baik, kembali lagi, tadi kan saya mengatakan di dalam doa tadi adalah gerakan hati, gerakan ekspresi cinta. Bagaimana kita merenungkan di dalam hati kita. Jadi ketika kita merasa, ya yang pertama itu kita melihat, kalau kebenaran itu memang harus dikatakan benar. Apa yang benar harus dikatakan benar. Apa yang menjadi hak saya, maka harus diperjuangkan hak saya itu. Itu memang harus. Tetapi dalam batin kita harus meneliti, apakah yang saya buat ini demi kebenaran, ataukah yang saya buat ini
ada tendensi lain. Itu yang harus dimurnikan adalah dalam diri kita. Apakah ketika saya buat nanti, saya menuntut kebenaran tadi, dan memaksakan dalam tanda kutip harus kebenaran itu menjadi hak saya itu, maka saya merasa senang ketika orang lain itu akhirnya dalam tanda kutip tadi mendapatkan hukuman dan sebagainya. Ataukah saya mau berkorban misalnya, saya melihat bahwa yang dia buat ini sudah cukup dan dia sudah minta maaf misalnya, atau dia sudah menyesali kesalahannya, apakah saya mampu untuk memaafkan itu tanpa menuntut hak saya? Tanpa menuntut hak saya itu harus dipenuhi. Maka kembali lagi pada dalam hati kita, kita harus jujur dalam hati kita ketika kita melakukan, baik itu menuntut kebenaran dan lain sebagainya, maka saya menuntut itu dengan hati yang bersih tadi, dengan motivasi yang benar, dengan kehendak yang benar, ataukah dengan intensi atau tendensi yang lain. Itu yang harus dibersihkan dari dalam hati kita. Dan itu yang tahu adalah kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita buat yang melawan cinta kasih, yang melawan kasih Allah, ya itu tetap tidak baik. Meskipun kelihatannya baik, tetapi yang melawan apa yang disebut kasih Allah, sebab kasih kan mengampuni, kasih itu kan tidak menghukum. Allah tidak memperlakukan manusia seturut dengan kehendaknya. Allah tidak memperlakukan manusia seturut dengan dosa, setara dengan dosa dan kesalahannya. Masih ada kesempatan yang kedua, diberi kesempatan yang kedua, yaitu kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat. Itu adalah kasih. Maka prioritas yang pertama adalah lihat dulu dalam hatimu. Kalau saya menuntut ini, apakah sungguh betul? Ini demi saya, dan tidak memikirkan ketika saya menuntut ini sebenarnya saya mau ini dan itu. Kalau tulus betul, itu yang menjadi keinginan hati saya, bahwa saya harus ini karena memang hak saya dan saya tidak ada pikiran yang lain-lain, maka lakukan itu karena itu kehendak Tuhan. Tetapi kalau ada yang tidak baik, yang melawan segala hal yang melawan cinta kasih tadi, kasih Tuhan, ya tidak ada kebencian di dalamnya masuk, ada ego, ada iri hati, ada lain-lain masuk di sana, ada supaya dia merasakan ini dan lain sebagainya, ada kemarahan di sana. Nah, itu berarti bukan dari Tuhan. Itu untuk membedakan pembedaan roh di situ. Kita lihat yang pertama dalam hati. Begitu. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Ya, terima kasih, Pastor, untuk telah menjawab pertanyaan oke. dari saudari-saudari kami. Untuk malam ini mungkin kita Ya. cukupkan sampai di sini karena mengingat waktu. Dan sebelumnya, Pastor, kami mohon Pastor mendoakan ulang tahun, hari ulang tahun untuk saudari kami, Monica Citra, yang berulang tahun pada hari ini. Selanjutnya, tolong Pastor tutup dengan berkat dari Tuhan. Oh, boleh. Terima kasih, Pastor. Monica, ya. Baik, saudara dan saudaraku, sahabat-sahabat LPF, para pendoa yang saya kasihi, marilah kita bersatu dalam doa. Kita mengakhiri permenungan kita, juga kita mendoakan saudari kita, Monica Citra, yang hari ini berulang tahun. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan ini, atas pertemuan ini, atas permenungan yang boleh kami dapatkan malam hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, semoga apa yang sudah kami pelajari, sudah kami dalami, sungguh melekat di dalam hati kami, dan boleh kami laksanakan di dalam kami sehari-hari. Bantu kami ya Tuhan, untuk semakin maju di dalam hidup doa kami, untuk semakin berubah menjadi baik seturut dengan kehendak-Mu. Juga pada malam hari ini kami berdoa bagi saudara kami, Monica Citra, yang berulang tahun. Berkatilah ia, keluarganya, dan semua orang yang ia kenal, yang mengasihinya, dan juga berkatilah cita-citanya dan kebutuhan yang menjadi kerinduan dalam hati saat ini. Semoga ia selalu diberikan rahmat kesehatan, kekuatan di dalam iman, dan juga ketabahan di dalam menjalani hari-hari yang sulit yang mungkin dihadapi di hari-hari
sepanjang tahun ini. Marilah juga kita mohon berkat untuk kita semua, istirahat kita pada malam hari ini, dan juga semua orang yang meminta doa-doa dari kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, para pendoa yang tergabung dalam LPF ini, dan juga Monica Citra yang berulang tahun pada hari ini, semua orang yang minta doa-doa kita dilindungi, diberkati, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat Terima kasih, semua. Terima kasih banyak. Sama-sama.